'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Fitria Setiawan dari kelas 10 Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Suli, yaitu menjelaskan materi-materi matematika di bab 3 tentang fungsi kuadrat. Di video selanjutnya ada penjelasan tentang materi-materi di bab 3. Jadi teman-teman mohon disimak dan selamat menonton semuanya. Nah, selanjutnya ada pemfaktoran. Ini adalah contoh dari fungsi kuadrat yang akan saya ambil, yaitu x kuadrat min 3x min 4. Pertama, kita bikin dulu kolom 2 atau kurung 2. Di sini x, di sini x. Nah, kita tentuin berapa kali berapa yang bisa hasilnya min 4. Tapi dari hasil yang untuk menentukan perkalian untuk menghasilkan min 4 ini, kita juga harus bisa samain dengan perjumlahan atau penjumlahan yang bisa menghasilkan min 3x. Yaitu kita ambil min 4 plus 1. Min 4 dikali plus 1 itu jawabannya min 4 kan, karena min sama plus itu jadinya min. Sekarang kita pembuktian untuk mengecek min 3x ini. Min 4x min 4 dikali x yaitu min 4. Ini 1 ya, ini tuh 1. X itu 1. Terus ini x dikali plus 1, jawabannya 1. Gini aja, atau 1. Min 4 di punya utang 4, dibayar 1. Sisanya min 3x, kebukti. Jadi bener ya. Kayak gini. Abis itu di sini kita bikin kayak gini. Ini x min 4 sama dengan 0. Karena di sininya min, kita ubah dia keluar, dia pindah ke samping sebelah sama dengan, jadinya x sama dengan 4 positif. Karena ininya min, pindah ruas jadinya plus. Terus ini x plus 1 sama dengan 0. Kita pindah ruas lagi karena ininya plus, jadinya min 1. Udah deh, selesai. Nah, ini ada contoh kedua, yaitu x kuadrat min x min 6. Kita seperti sama yang kayak tadi, bikin dulu kurung 2 sini, terus tambahin x, di sini juga x. Kayak yang tadi, untuk ngecek bukti ini min 3x, kita harus berapa kali berapa yang hasilnya itu min 6. Kita ambil min 3, di sini plus 2. Min 3 dikali plus 2 itu min 6. Karena min sama plus itu jadinya min kan, min 6. Kita buktiin ya, apakah benar hasilnya itu min x atau min 1. Pertama, ini dulu, min 3x. Min 3 dikali 1 atau x, yaitu min 3x. Terus yang kedua, x dikali 2, yaitu 2x. Sekarang kita buktiin ya. Min 3, jadi perumpamannya gini, punya utang 3 dibayar 2, jadinya min x atau min 1. Bener. Di sini tinggal kita bikin kayak gini. Ini x min 3 sama dengan 0. Min 3 pindah ruas, jadinya plus. Nah, yang ini x plus 2 sama dengan 0. Karena plus pindah ruas, jadinya itu min, jadinya min 2. Udah selesai. Nah, materi yang kedua adalah diskriminan. Jadi, diskriminan itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Untuk menentukan akar-akarnya, kita bisa lihat dari sini. Jika D lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar yang berbeda. Jika D lebih kecil daripada 0, maka persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar. Dan jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai akar kembar. Ini adalah contoh soal yang akan saya ambil, yaitu hitunglah diskriminan fungsi kuadrat di bawah ini dan tentukan akar-akarnya. A, x kuadrat min 10x plus 21. B, 2x kuadrat plus 2x min 4. Kita akan jawab yang A dulu ya.
A X kuadrat min 10X plus 21. Kita tentuin dulu bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu A, B, dan C. A-nya 1, B-nya min 10, jangan lupa minnya jangan lupa diajak ya, min 10, dan C-nya yaitu 21. Habis itu baru deh kita masukin rumusnya, yaitu maaf, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukin angka-angkanya. B kuadrat artinya ini min 10 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 21. Tinggal kita kali, min 10 kali min 10 adalah 100. Min dikali min adalah plus, jadi plus 100 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 21 adalah 84. 100 dikurang 84 adalah 16. 16 lebih besar daripada 0, maka dia mempunyai 2 akar. Nih, lebih besar daripada 0 mempunyai 2 akar yang berbeda. Kita bisa buktiin, yaitu X kuadrat min 10X plus 21. Berapa kali berapa yang hasilnya 21, dan berapa ditambah atau dikurang berapa yang hasilnya min 10X. Misalnya kita ambil yaitu 7 dikali 3 kan 21. Biar hasilnya positif berarti dua-duanya min kan. Jadi X, ini X juga, 7 dikali 3. Sama-sama min ya, biar hasilnya positif 21. Min 7 dikali 3. Kita buktiin aja. Ini X dikali min 3, jawabannya adalah min 3X. Min 7 dikali X adalah min 7X. Min 7X dikurang 3X. Artinya min 7 punya utang 7, utang lagi 3. Jawabannya adalah 10X. Berarti ini kebukti ya. Tinggal ini X min 7 sama dengan 0. Karena dia min, kita pindahin jadinya positif. Terus yang ini juga sama, X min 3 sama dengan 0. Karena dia minus, kita pindahin jadi positif. Kebukti 2 akar yang berbeda. Selanjutnya kita kerjakan yang B, yaitu 2X kuadrat plus 2X min 4. Yang ini kita bentuk kayak gini lagi, bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu A, B, dan C. A-nya 2, B-nya juga 2, dan C-nya min 4. Minnya jangan lupa diajak. 4. Bisa kita masukin rumusnya, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukin angka-angkanya, B kuadrat yaitu 2, berarti 2 kuadrat dikurang 4, A-nya 2, C-nya min 4. Habis itu kita kali 2 kuadrat, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, dikurang 4 dikali 2 dikali min 4. Berapa ayo? 4 kali 2 itu 8. 8 dikali min 4 yaitu min 32. Karena min 32 sama min, jadinya plus 32. 4 ditambah 32 adalah 36. 36 lebih besar daripada 0, artinya mempunyai 2 akar yang berbeda lagi. Nih ya, kalau lebih besar itu mempunyai 2 akar yang berbeda. Habis itu untuk buktiin akar-akarnya, kita tulis lagi 2X kuadrat tambah 2X min 4. Berapa kali berapa yang hasilnya itu min 4, dan berapa ditambah atau dikurang berapa yang hasilnya 2X. Kita pertama tulis dulu ini 2X. Di sini X. Di sini nggak perlu lagi ditulis 2, karena dengan kayak gini aja kita udah tahu kalau 2X dikali X artinya 2X kuadrat. Nah, untuk menentukan min 4-nya yaitu berapa kali berapa kan?
Jawabannya adalah 2 kali 2. Karena di sininya min, jadi salah satunya ada yang min dan salah satunya ada yang plus. Di sini kita min 2, di sini plus. Mempunyai dua akar yang berbeda, yaitu 2 dan 1. Selesai. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dan perkalian akar. Untuk penjumlahan itu rumusnya adalah min B per A, dan perkalian itu rumusnya C per A. Ini adalah contoh persamaan kuadrat yang saya ambil, yaitu x kuadrat plus x plus 3 sama dengan 0. Kita harus bisa bedain dulu, nentuin dulu yang mana yang A, ini, yang mana yang A, yang mana yang B, dan yang mana yang C. Dari sini kita udah bisa lihat sesuai urutan, yang sini tuh A, ini B, dan ini C. Untuk A itu x kuadrat atau 1. Terus B itu plus 1. Karena ininya plus, jadi kita gak usah nulis plus juga lagi di sini. Langsung aja tulis 1. Nah, untuk yang C yaitu min 3. Karena di sininya min, kita harus ikutin juga. Kalau misalnya di sini plus, gak usah lagi nulis di sini plus. Tapi kalau di sininya min, kita harus tulis juga min. Untuk penjumlahan, yaitu x1 plus x2 sama dengan min B per A. Min B itu 1. Karena di sininya plus, tapi karena rumusnya min, jadi kita harus tetap ikutin minnya, yaitu min 1. Dibagi A-nya 1. Sama dengan min 1. Nah, untuk perkaliannya, yaitu x1 dikali x2, rumusnya itu C per A. C itu min 3, karena di sininya plus, tapi karena C-nya itu min 3, min ketemu plus itu min, jadi tetap diikutin. Min 3 per A-nya 1. Min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Ini dia hasilnya. Nah, kadang itu ada soal yang kayak gini, misalnya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Rumusnya itu x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2 x1 x2. Nah, ini kan untuk penjumlahannya kita udah dapet ya, yaitu min 1 kan. Kita tinggal masukin aja sesuai yang udah kita tentuin tadi, yang ini sama ini. 1 ini kuadrat dikurang 2 x1 dikali x2 kita juga udah dapat, yaitu min 3. Jangan lupa buka kurung min 3. Di sini 1 kuadrat yaitu 1 dikali 1, jawabannya 1. Min 2 dikali min 3, yaitu min 6. Karena di sininya plus, min sama min itu jadinya plus. Jadi kita ubah di sini yaitu plus. 2 kali min 3 yaitu min 6. Min 6 ketemu min plus, di sini 6. Dan 1 ditambah 6 yaitu 7. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu membentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui. Perlu kita ketahui rumusnya, yaitu x kuadrat minus buka kurung x1 tambah x2 tutup kurung x plus x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, di sini saya udah memiliki contohnya, yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 3. 2 ini x1 dan min 3 ini x2. Kita tinggal masukin rumusnya lagi, yaitu x kuadrat dikurang x1 tambah x2 x plus x1 dikali x2. Habis itu kita masukin angka-angkanya sesuai yang udah ditentuin ini. Pertama di sini x kuadrat dikurang x1 yaitu 2, kita masukin di sini, ditambah x2-nya min 3. Karena min, jadi kita khususin lagi kurungnya. X ditambah x1-nya 2 dikali min 3. Min 3-nya jangan lupa diajak, sama dengan 0. Tinggal jumlahin aja. Ini karena plus ketemu min jadinya min. Jadi 2 dikurang 3x ditambah 2 kali min 3, yaitu min 6 ya. Min ketemu plus jadinya jadinya min 6 sama dengan 0. Ini x kuadrat 2 kurang 3 yaitu min 1 kan teman-teman. Nah, min 1 ketemu min itu jadinya plus. Langsung aja plus x. Terus ini min 6 sama dengan 0.
Jadi ini dia jawabannya. Nah, saya ambil 2 contoh. Yang contoh kedua yaitu min 4 dan 2. Yang pertama itu pasti X1 dan yang kedua itu udah pasti X2. Kita tinggal masukin rumusnya. X2, X kuadrat, X1 tambah X2, X tambah X1, X2. Kita tinggal masukin angka-angkanya, yaitu X kuadrat kurang X1-nya min 4 ditambah X2-nya 2, X ditambah X1-nya min 4 dikali 2. Ini dikurungin ya biar ini aja. Kita tinggal jumlahin. Nah ini min 4 ditambah 2. Perumpamaannya kayak punya utang 4 dan baru dibayar 2. Sisa 2 kan. Nah, min ketemu min itu hasilnya adalah plus. Jadi di sini plus 2. X jangan lupa diajak yaitu 2X. Terus ini min 4 dikali 2 yaitu min 8. Min 8 ketemu plus jadinya min 8 sama dengan 0. Udah. Selesai deh gini. Nah, materi selanjutnya yaitu membentuk persamaan kuadrat baru. Rumus yang perlu kita ketahui yaitu X kuadrat min alpha tambah beta kali X plus alpha dikali beta sama dengan 0. Contoh yang saya ambil yaitu diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X dan 2X2. Untuk mengetahui hasil dari 2X1 dan 2X2, terlebih dahulu kita harus menentukan hasil dari penjumlahan dan perkalian akar. Kita flashback, yaitu ini rumusnya. Untuk penjumlahan rumusnya min B dibagi A, dan untuk perkalian rumusnya C dibagi A. Nah, kita tulis X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ini yaitu persamaan kuadratnya. Yang ini A, ini B, dan ini C. Nah, di sini yaitu min B. Min B adalah min 5. Min 5 dan min B. Itu min dua-duanya minnya itu harus ditulis. Ini untuk ngebedainnya. Di sini min 5 dibagi 1. Min sama min ketemu jadinya plus kan? Jadinya di sini 5, di sini 1 sama dengan 5. Terus ini perkaliannya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya kita substitusiin yaitu 3. Terus di sini 1, A-nya 1. 3 dibagi 1, 3. Nah, baru kita ngerjain soal ini, 2X1 dan 2X2. Kita tulis lagi aja ya. 2X1 dan 2X2. Pertama yaitu alpha ditambah beta 2X1 ditambah 2X2. Nah, biar lebih gampang kita keluarin atau masukin ke dalam kurung. Gak fokus. Nah, di sini 2 ke kurung X1 ditambah X2. Biar lebih memudahkan ya. Ini 2. X1 ditambah X2, kita udah dapat tadi jawabannya ada 5. Tinggal ini aja. Nah, 2 dikali 5 jawabannya adalah 10. Terus untuk perkalian A dikali beta, alpha dikali beta, yaitu 2X1 dikali 2X2. 2 dikali 2, kesini nih, yaitu 4. Jadi angka di depan buka kurungnya itu bukan 2 tapi 4, karena 2 dikali 2 adalah 4. Kita keluarin dari kurungnya lagi, yaitu X1 kali X2 sama dengan, tulis 4-nya. X1 dikali X2 kita juga udah dapat hasilnya yaitu 3. Tinggal masukin 4 dikali 3 adalah 12. Tinggal kita substitusiin ke rumusnya, yaitu yang ini. X kuadrat di min alpha tambah beta X tambah alpha beta sama dengan 0. Kita substitusiin X kuadrat min alpha ditambah beta adalah 10. Jangan lupa X-nya diajak yaitu 10X. Ditambah alpha dikali beta adalah 12. Sama dengan 0. Maka ini dia jawabannya.
Nah, selanjutnya yaitu ada menyusun fungsi kuadrat. Menyusun fungsi kuadrat ini ada dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan titik potong dan titik puncak. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang titik potong. Rumusnya sendiri adalah Y sama dengan A, buka kurung, X dikurang X1 tutup kurung, buka kurung, X dikurang X2. Tutup kurung. Contoh soal yang saya ambil yaitu memotong sumbu X di titik min 3,0 dan 1,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,6. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu nilai A dengan mensubstitusi X1, X2, X, dan Y ke dalam rumus. Kita tentuin dulu yang X1, X2, X, dan Y-nya. Yang ini itu X1. Yang ini itu X2 dan yang ini itu X, yang ini Y. Setiap yang pertama ini tuh pasti X dan yang bilangan yang kedua atau setelah koma yaitu pasti Y. Kita substitusiin ke dalam rumus. Y sama dengan A, X kurang X1, X kurang X2. Kita substitusiin ya. Y-nya kita udah dapat yaitu 6. Kita masukin Y sama dengan 6 sama dengan A, maaf. X-nya kita juga udah dapat yaitu 0 dikurang X1-nya adalah min 3. Kita bikin kurung khusus untuk membedakan. Setelah itu X-nya yaitu 0 dikurang X2-nya adalah 1. Habis itu tinggal kita jumlahin. Itu buka kurung 0 dikali min 3. Karena ini min dan min ketemu jadinya plus kan. Jadi 0 ditambah 3 adalah 3. Sedangkan ini 0 min 1 jawabannya adalah min 1. Ini tulis lagi 6. 3 dikali min 1 adalah min 3. A, jangan lupa diajak. Jadinya min 3A. Kita pindah ruas. Min 3 kalau pindah ruas jadinya plus 3 kan. Gak usah ditulis. 3A sama dengan, nah ini yang plus pindah ruas jadinya min 6. Tinggal kita bagi A min 6 dibagi 3. Jawabannya adalah min 2. Ini. Nah, selanjutnya kita cari rumus fungsi kuadratnya, mensubstitusikan nilai A. A kita udah dapat yaitu min 2. Kita tulis lagi. Ini cari rumus fungsi. Kita masukin lagi rumusnya A X1 X X1 X min X2. Y sama dengan A-nya kita udah dapat yaitu min 2. Min 2. X-nya kita tulis kayak gini. X1 kita udah dapat min 3. Terus X lagi kurang 1. Gini. Terus min 2. Ini kan min sama min jadinya plus. Kita tulis di sini plus 3. Terus ini X min 1. Habis itu tinggal kita kali-kali dalam pengurungan ini. Sini. X dikali X dikali min 1, 3 dikali X, dan 3 dikali min 1. Kita tulis min 2 kurung X dikali X adalah X kuadrat. X dikali min. Nah, ini penjelasan ulang yaitu, maaf, ini min 2-nya ditulis ulang. Terus ini untuk dapetin hasil yang kurung ini, kita kali kurung. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali min 1 adalah min X. 3 dikali X adalah plus 3X. Dan 3 dikali min 1 adalah min 3. Karena plus ketemu min adalah min ya. Nah, kita kali ke
masing-masing angka yang ada di dalam kurung ini. Nih, kayak gini. Min 2 dikali X kuadrat adalah min 2X kuadrat. Dikurang min 2 dikali ini ada min 2 dikali X adalah plus 2. Terus min 2 dikali 3X adalah min 6X. Min 2 dikali min 3 adalah plus 6. Karena min ketemu min adalah plus kan. Tinggal kita jumlahin min 2X kuadrat. Yang ini kita jumlahin yaitu plus 2 kurang 6X. Punya utang 2, punya utang 6 dibayar 2. Jadinya 4. Min 4. Min 4X plus 6. Udah deh, ini jawabannya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu jika grafiknya memiliki titik puncak. Kalau yang kedua ini tentang titik puncak dan yang pertama ini tentang titik potong ya. Rumusnya sendiri untuk titik puncak yaitu Y sama dengan A buka kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Contoh soal yang saya ambil adalah tentukan rumus fungsi kuadrat yang memenuhi ketentuan berikut, yaitu memiliki nilai puncak di 1,5 dan melalui titik min 1,1. Pertama yang harus kita tentuin adalah XP, menentukan XP dan YP, selanjutnya X dan Y. Titik puncak itu XP, yang pertama ini XP, yang kedua YP, dan melalui titik yang pertama ini X dan yang kedua ini Y. Selanjutnya, step selanjutnya yaitu kita mencari nilai A. Cari nilai A. Rumusnya kita masukin yaitu Y sama dengan A X kurang XP kuadrat tambah YP. Kita masukin sesuai yang udah di sini substitusiin. Y-nya kita udah dapat yaitu 1, kita masukin 1. A-nya karena kita lagi mencari nilai A, jadi kita tulis lagi A. Lalu X-nya yaitu min 1 dikurang XP-nya 1 kuadrat ditambah YP. YP-nya adalah 5. Nih, 5. Selanjutnya kita jumlahin A. Punya utang 1, utang lagi 1, maka jadinya min 2. Jangan lupa kuadrat ditambah 5. 1 sama dengan A. Min 2 dikali min 2 atau min 2 kuadrat adalah 4. Tambah 5. Habis itu A dikali 4 adalah 4A ditambah 5. Nah, karena 5 ini nggak punya variabel, jadi kita pindahin atau pindah ruas ke sebelah kirinya sama dengan. Jadi 1, karena ini plus 5, pindah ruas ke sebelah kirinya sama dengan, jadinya min 5. Kalau misalnya di sini yang min dan pindah ruas, jadinya plus. Karena ini plus, pindah ruas jadinya min. Sama dengan 4A. 1 dikurang 5 adalah min 4. Sama dengan 4A. Kita ubah lagi. 4A sama dengan min 4. Sekarang kita bagi yaitu A sama dengan min 4 dibagi 4. Jawabannya adalah min 1. Maka nilai A-nya adalah min 1. Nah, setelah mencari nilai A, sekarang kita substitusikan A, XP, dan YP ke dalam persamaan ini, yaitu Y sama dengan X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Kita masukin aja, atau kita substitusiin, Y, A-nya kita udah dapat yaitu min 1, kita masukin X dikurang XP-nya adalah 1 kuadrat ditambah YP yaitu 5. Y sama dengan min 1. Ini kita masukin rumus yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat.
Ini kita keluarin lagi. Yang ini tuh kita keluarin kayak gini. Jadi X dikali X adalah X kuadrat. Selanjutnya 2AB, yaitu 2 dikali X min 1 min 2X. Terus 1 min 1 dikali min 1 adalah plus 1. Tutup kurung ditambah 5. Tinggal kita kali-kalian aja. Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat adalah min X kuadrat. Min 1 dikali min 2X adalah plus 2X. Min 1 dikali plus 1 adalah min 1. Tambah 5, jangan lupa. Kita jumlahin, Y sama dengan min X kuadrat. Maksudnya kita masukin lagi ini 2X sesuai persamaan kuadrat. Jadinya yang dijumlahin tuh ini, yaitu min 1 ditambah 5. Punya utang 1 dibayar 5, yaitu plus 4. Jawabannya adalah min X kuadrat ditambah 2X plus 4. Ini dia jawabannya. Nah, itu dia penjelasan-penjelasan yang bisa saya sampaikan walaupun kurang baik dan kurang jelas tentang materi bab 3, yaitu tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf untuk penjelasan saya yang kurang baik dan kurang jelas, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk diri saya sendiri tentunya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan terima kasih juga Bu Seli kalau misalnya nonton, untuk tugasnya juga. Semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. That's why I never go through with leaving you.